Hari ini aku Namas Dan saya Rana. Kita lagi ada di Politeknik Admi Surakarta. Nah, berhubung teman-teman yang SMA dan SMK itu udah lulus, hari ini kita mau ngajak teman-teman buat keliling-keliling Politeknik Admi Surakarta dan melihat apa aja sih yang ada di Politeknik Admi Surakarta. Nah, untuk teman-teman yang penasaran, apa sih atau bagaimana sih keadaannya? Mari ikut keseruan kami. Selama 3 tahun bersekolah di Politeknik Admi Surakarta ini, khususnya di Prodi Teknik Mekatronika, saya belajar mengenai 3 hal. Yang pertama yaitu mekanik, kedua ada elektrik, dan yang terakhir ada informatika. Nah, kalau yang di mekanik ini, kita belajar bagaimana cara mengoperasikan berbagai mesin. Di Politeknik Admi Surakarta ini difasilitasi ada mesin bubut, kemudian ada mesin milling, kemudian ada mesin gerinda, dan ada benchwork. Nanti di sini kalian akan dilatih bagaimana cara mengoperasikan mesin-mesin tersebut yang nantinya akan digunakan di dunia industri. Kemudian juga ada elektro atau elektronika. Nah, di elektro ini kita belajar berbagai jenis komponen-komponen elektronika dan bagaimana penerapannya di kehidupan kita sehari-hari maupun di industri. Di elektronika ini kita juga diajari bagaimana cara instalasi listrik untuk industri maupun ke mesin. Kemudian yang terakhir itu ada informatika. Kalau yang di informatika ini kita belajar bagaimana cara untuk memprogram untuk mesin-mesin di industri maupun untuk kebutuhan peralatan-peralatan elektrik lainnya. Nah, ada 2 jenis nih untuk programnya. Pertama ada microcontroller dan kedua ada untuk PLC. Biasanya PLC ini digunakan untuk mesin-mesin industri yang besar-besar. Nah, buat kalian nih yang tertarik untuk masuk ke Politeknik Admi Surakarta, jangan ragu-ragu lagi karena di Politeknik Admi Surakarta ini sudah difasilitasi banyak banget mesin-mesin canggih yang akan nanti menjadi bahan praktek kalian. Jadi nanti kalau kalian udah kerja di industri, kan nggak perlu takut lagi atau canggung untuk mengoperasikan mesin. Ditambah buat kalian yang cewek-cewek ini, jangan takut buat masuk admi, karena udah banyak banget cewek-cewek yang bisa sukses dan bisa berhasil di admi. Jadi buat kalian-kalian cewek-cewek SMA dan SMK yang mau join di Politeknik Admi Surakarta, aku tunggu kalian di sini ya. Dadah! Di Politeknik Admi, selain kita belajar untuk praktek, kita juga pasti belajar teorinya dong. Nah, menurut pengalamanku di tingkat 1, 2, dan 3 ini, atau semester 1 hingga 6, di semester 1 dan 2 itu kita atau mahasiswa admi belajar tentang dasar-dasar teknik. Ya seperti fisika, matematika, gambar teknik, terus ada rangkaian listrik, ilmu bahan, dinamika teknik, metrologi, terus juga ada programming C language. Kita juga belajar bahasa, etika. Lalu di tingkat 2 atau semester 3 dan 4 kita belajar yang lebih mengarah ke prodi kita masing-masing. Karena aku Mekatro, aku belajar seperti digital, pemrograman, elektronika, lalu ada mesin elektrik, sensorik, kendali, rangkaian listrik, ada juga matematika, bahasa Inggris, dan juga PKR. Lalu di tingkat 3 atau semester 5 dan 6, kita belajar buat di dunia kerja nanti, seperti manajemen industri, lalu ada perencanaan dan pengendalian produk, lalu desain sistem, lalu juga ada kewirausahaan, lalu ada teknik kendali, program juga masih ada, dan yang terakhir Pancasila. Selama perkuliahan teori itu gak bosenin kok, pasti selalu ada hal yang menarik, entah itu nanti dari dosen atau dari teman-teman. Jadi ya kalian bisa enjoy kuliah di atas.
Halo teman-teman. Nah, setelah tadi kita diperkenalkan tentang praktikum dan juga pendidikan teori di Politeknik Atmi, di sini saya akan mengenalkan bahwa di Politeknik Atmi itu juga ada pendidikan karakternya. Nah, bagaimana sih pendidikan karakter di Atmi itu? Sebenarnya pendidikan karakter di Atmi itu terbagi dalam 3 tahap. Yang pertama, di tahap awal nanti, teman-teman akan mengikuti kegiatan latihan kepemimpinan tingkat dasar. Nah, di sini nanti teman-teman akan diajarkan bagaimana kepemimpinan terhadap diri teman-teman itu sendiri. Kemudian bagaimana nanti kita dihadapkan dengan orang lain. Kemudian bagaimana ketika kita nanti diajarkan untuk bekerja. Nah, itu nanti di LKTD atau kita menyebutnya LKTD seperti itu. Teman-teman akan merasakan sendiri awal-awal itu memang sulit karena memang kita akan dihadapkan secara langsung dengan kenyataan kita di kehidupan nyata nanti. Nah, di tingkat 2 pendidikan karakternya itu lebih kita untuk mengolah diri kita. Kayak kita nanti diajari untuk berempati, berbela rasa, kemudian kita mengolah diri kita sendiri, mengolah emosi kita. Kita akan mengenal diri kita itu lebih dalam lagi. Jadi potensi-potensi yang sebelumnya tidak pernah kita sadari itu di latihan kepemimpinan tingkat 2 nanti atau tingkat menengah itu akan diperkenalkan, akan dibantu untuk muncul ke permukaan gitu teman-teman. Jadi kita akan lebih mengenal lagi diri kita yang sebelumnya bahwa kita tidak pernah tahu kalau kita punya potensi seperti ini, tapi ternyata kita memilikinya dan bisa dikembangkan gitu di kemudian hari. Nah, untuk di tingkat 3 itu nanti ada yang namanya analisis sosial. Di acara ini nanti kita itu akan diajarkan untuk lebih peka terhadap lingkungan sekitar kita. Apa sih masalah-masalah yang ada di lingkungan sekitar kita, dari masalah kecil yang masyarakat RT kecil-kecil gitu sampai masalah-masalah yang sebenarnya secara nasional itu sudah mengakar di kehidupan kita gitu. Kita akan dikenalkan kepada seperti itu, dihadapkan dengan kondisi real yang sesungguhnya, dan kita juga akan dibantu untuk menghadapinya nanti. Jadi kita tidak akan kaget lagi ketika nanti sudah selesai pendidikan di Atmi itu karakter kita akan jelek, itu nggak mungkin teman-teman. Jadi kita sudah benar-benar dibekali oleh Politeknik Atmi itu karakter yang dibilang seperti seorang pemimpin. Nah, untuk di akhir itu nanti ada retreat teman-teman. Jadi setelah mengolah diri kita dari latihan kepemimpinan tingkat dasar, tingkat menengah hingga analisis sosial, nanti ada retreat. Nah, retreat ini nanti kita akan difasilitasi untuk mengolah diri kita itu secara rohani. Tapi teman-teman nggak usah khawatir karena di Politeknik Atmi itu kan mesin itu tidak punya agama teman-teman. Jadi nanti apapun agama teman-teman itu nanti juga akan tetap difasilitasi oleh Politeknik Atmi. Retreat itu akan sesuai kepercayaan teman-teman juga. Jadi Atmi itu memang sekolah Katolik tapi tidak diajarkan agama Katolik teman-teman. Jadi tenang saja untuk yang ingin masuk ke Politeknik Atmi tapi berkepercayaan lain, itu bukanlah menjadi suatu hal atau suatu hambatan untuk masuk ke sini teman-teman. Percayalah itu.